Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan, jumpa lagi hari ini bersama saya. Dalam video saya hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini melalui sebuah ilustrasi. Namun sebelum kita masuk dalam ilustrasi tersebut, mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Anda. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesulitan hidup. Dia sepanjang hari tidak berbicara, dia tidak mau makan, mukanya cemberut, murung. Lalu ayahnya yang melihat dia tiba-tiba bertanya, "Nak, kamu kenapa hari ini? Kenapa mukamu murung? Kenapa kamu tidak banyak bicara? Bahkan hari ini kamu tidak mau makan." Lalu anaknya mulai bercerita hari ini bahwa dia sedang menghadapi masalah, dia sedang menghadapi pergumulan di dalam pendidikannya, di sekolahnya. Tiba-tiba ayahnya mengajak anak perempuan ini ke dapur. Setelah sampai di dapur, ayahnya menyalakan 3 kompor, lalu masing-masing kompor tersebut ditaruh panci yang sudah berisi air. Lalu setelah beberapa menit kemudian air itu mendidih, lalu ayahnya mengambil wortel, telur, dan juga biji kopi. Masing-masing ditaruh, panci satu ditaruh wortel, panci yang kedua ditaruh telur, dan yang ketiga ditaruh biji kopi. Terus akhirnya anak ini heran. Dia terus melihat saja apa yang dilakukan oleh ayahnya ini, sambil menunggu dengan kebingungan dan juga tidak sabar sebenarnya apa yang dilakukan ayahnya. Lalu setelah ayahnya meletakkan ketiga masing-masing dalam panci-panci tersebut, ayah dan anak ini menunggu. Setelah menunggu berapa menit, 30 menit kemudian ayahnya mematikan kompor. Lalu ayahnya mulai ambil mangkuk. Yang pertama ditaruh wortel yang sudah direbus tadi, mangkuk kedua berisi telur dan mengambil sebuah cangkir lalu menuangkan kopi tadi. Biji kopi yang sudah direbus tadi. Lalu ayah itu berbalik kepada anaknya, lalu memanggil anaknya, "Nak, kamu sini dulu sebentar." Jadi anaknya datang kepada ayahnya, lalu ayahnya mulai memberitahu kepada anaknya, "Coba kamu pegang wortel ini." Lalu anak ini mulai memegang dari mangkuk yang pertama berisi wortel. Lalu ayahnya itu bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" "Lembut, ayah." Terus ayahnya menyuruhnya untuk ke mangkok yang kedua berisi telur. Lalu anak itu ke mangkok kedua memecahkan cangkang dan menghasilkan dalam sebuah telur yang sudah padat. Dan yang ketiga, dalam cangkir kopi itu ayahnya suruh menghirup aroma kopi itu, lalu anak itu tersenyum karena aroma kopi itu sangat enak. Lalu setelah anaknya melakukan ketiga hal itu, dia bertanya lagi, "Maksudnya ayah menyuruh saya melakukan ini buat apa?" Lalu ayahnya mulai menjelaskan kepadanya, "Mulai dari mangkuk pertama yang kau pegang tadi, apa yang kau rasakan?" "Wortel, ayah." Lalu ayahnya mulai memberitahu, "Kamu dalam menghadapi pergumulan, kamu seperti wortel, telur, atau kopi dalam cangkir ini." Lalu anaknya bingung, maksudnya apa? Jadi ayahnya mulai menjelaskan, yang pertama, kamu dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masalah hidup, apakah kamu seperti wortel yang kelihatan dari luarnya kuat, yang kelihatan dari luarnya gagah, kamu memiliki kemampuan, namun ketika kamu dihadapi dengan masalah tadi, direbus dalam air panas, kelihatannya sama. Ketiga hal itu, wortel, telur, dan juga biji kopi direbus sama-sama dalam air yang panas. Namun reaksi hasil dari ketiga hal tersebut berbeda. Mulai dari wortel yang pertama, apakah kamu seperti wortel yang kelihatannya dari luarnya kuat, gagah, mampu menghadapi masalah, namun ketika engkau menghadapi masalah, persoalan hidup, kamu menjadi lemah, kamu menjadi tak berdaya, kamu menjadi rapuh. Atau kamu seperti telur yang awalnya lembut, awalnya penurut, rendah hati, namun ketika dihadapi dengan masalah, sama-sama kelihatan di luarnya cangkangnya kuat, namun di dalamnya berbeda. Apakah kamu yang awalnya lembut, penurut, taat, mau dengar-dengaran, namun ketika dihadapi dengan masalah, kamu menjadi keras kepala, kamu menjadi dingin, hati kamu menjadi tawar, atau justru kamu seperti kopi yang kelihatannya dari
dari awalnya hitam, kecil, tidak memiliki apa-apa. Namun ketika menghadapi masalah, justru semakin masalah itu membuat dia menjadi sebuah kopi yang dari awalnya cuma sebuah air yang kosong ditaruh biji kopi. Namun ketika menghadapi masalah, engkau justru seperti kopi yang menghasilkan sebuah kopi yang nikmat, yang membuat para pecinta kopi menikmati harumnya. Dari antara ketiga hal tersebut, dari wortel, telur, ataupun kopi, saya dan saudara, bagaimanakah kita masing-masing? Apakah tadi seperti wortel, kita kelihatannya kuat, namun sebenarnya di dalam kita lemah, kita rapuh, kita tak berdaya, kita tidak bisa apa-apa? Atau kita seperti telur yang awalnya ketika hidup kelihatannya baik-baik saja, belum ada masalah dalam hidup kita, belum ada persoalan menimpa hidup kita kelihatannya jadi anak yang baik, penurut, taat, masih setia untuk datang beribadah, setia dengan Tuhan. Namun ketika masalah badai itu menghantam hidup kita justru menjadi tawar hati kepada Tuhan, kita justru menjadi lebih keras kepala, kita justru mengeraskan hati kita justru menjauh dari Tuhan. Atau kita seperti kopi yang kelihatannya tidak biasa-biasa saja, tidak ada nilainya, namun ketika dihadapi masalah justru dari dalam kita nampak keluar melalui hidup kita. Banyak orang bisa mengambil contoh bahwa ketika kita menghadapi masalah justru kita mengeluarkan bau yang harum, bau yang enak, yang dapat juga menguatkan orang lain, yang dapat juga memotivasi orang lain, yang dapat membuat orang lain senang dengan kehidupan kita, bahwa kita walaupun kita menghadapi masalah, namun kita mampu menghadapinya. Kebenaran firman Tuhan tadi berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Orang-orang yang hidupnya kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidupnya ketika adalah orang-orang yang mau menghadapi masalah, orang-orang yang bisa berani menghadapi masalah sampai akhir, bukan orang-orang yang menyerah di tengah jalan, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang mudah menyerah, bukan orang-orang yang rapuh, bukan orang-orang yang keras kepala, tetapi orang-orang yang memiliki hati yang mau dibentuk, orang-orang yang mampu menghadapi penderitaan zaman ini, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, apapun pergumulannya. Jadilah seperti kopi yang ketika engkau dihadapi dengan masalah, justru dari dalam dirimu yang nampak keharumanmu yang mampu menarik orang lain, yang mampu mengikat orang lain. Karena itu saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, kiranya ilustrasi ini sederhana namun memberkati Anda dimanapun Anda berada, bahwa seberat apapun pergumulanmu, jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang keras kepala, tapi justru kita mampu menghadapi penderitaan ini. Kiranya ilustrasi ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.